Halo, malam semuanya. Saya nulis komen dulu ya. Biar jelas nih. Pembukaan akun. Nih, muka saya kegedean nih nanti nih. Thank you yang udah join. Nah, ini ada siapa aja nih? Malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bro Afif dari Valburi KB Valburi Sudirman. Ya, kita invite aja Bro Afif KB Valburi Sudirman. Saya nge-host. Kayaknya udah several months ago ya, udah sekitar 3-4 bulan yang lalu. Jadi saya masih di sini teman-teman. Tidak usah khawatir. Cuma memang lagi ada kesibukan yang lainnya. Jadi mohon maaf. Mungkin siapa tahu masih ada yang kangen, ada yang nanya-nanya. Pede banget ya gue ya. Oke, gimana nih teman-teman tradingnya nih? Udah lama saya nggak ngobrol sama bestie-bestie cuans nih di sini semua nih. Halo Mas Afif. Juga Mas Kevin, selamat malam. Selamat malam. Oh, kalau komen off saya nggak bisa ini. Tunggu, tunggu, tunggu. Oh, rupanya saya nggak boleh komen off nih. Kalau nggak bisa ngepin. Oke, oke. Nah, ini udah lumayan rame nih. Nah, thank you nih malam nih hari ini udah mau join live bareng sama kita nih Mas Afif. Salam Ya, kenal sebelumnya, saya juga belum sempat ngobrol nih sama Mas Afif nih ya. Nah, jadi malam ini sekalian nih ngobrol-ngobrol gitu ya. ya. Nah, sebelum nanti kita mau ngomongin tentang market yang volatile pada akhir-akhir ini, aku pengen nanya-nanya dikit nih sama Mas Afif nih, langsung aja nih ya. Ya, Kita ngomong langsung sama yang ahlinya nih. Mas, sorry, ya. aku mau nanya dong, ini 2 hari nih, market tuh transaksinya cuma 7T, sepi banget, Betul. ya kan? Padahal biasanya kalau mau Desember-Desember gini kan orang udah mulai siap-siap nih. Ini Halloween effect-nya lama banget ya, udah 2 minggu nih Halloween effect-nya nih Mas. Kira-kira kenapa sih? Ada kasih gambaran sedikit nggak? What happened in our market? Market dari kemarin rally lumayan, tapi kok masih begitu-begitu aja gitu Mas? Overall sih sebenarnya kalau untuk transaksi bukan karena Halloween effect aja nih Mas Kevin. Jadi Ya, mungkin tahun secara rata-rata memang di kisaran 7 sampai 8 T ya kita per hari. Eh, Alasan kenapa likuiditas itu mengering sendiri kalau menurut saya market kayaknya sekarang lebih hati-hati ya untuk secara itu kan instrumen yang lebih lebih high risk ya. ya, Jadi kayaknya itu sekarang lebih memilih instrumen yang lebih agak safety kayak bonds, kurang lebih sih kayak gitu Mas Kevin. Tapi masih jadi. secara indeks kita sih masih sosok ya. Target sih masih masih harusnya ke atas 7.000 dulu. Cuman ya itu tapi yang membuat momentumnya tuh masih belum ada sampai sekarang. Kayak gitu Mas Kevin. Masih. Jadi tetap kalau pandangannya Mas Afif nih indeks mungkin masih ada potensi rally ya di akhir tahun ya. Tapi Betul. katalisnya belum ketemu nih. Kira-kira apa nih gitu ya yang Masih bisa bikin indeks ini sangat menarik gitu ya. ketemu Mas. Oke, 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 oke. Oh, ada Handi Irawan. Halo, Bro Handi. Udah pasti udah lama nih nggak ngeliat gue di depan layar kaca nih. Saya udah lama banget loh nggak live nih Mas, beneran. Oh gitu. Udah, iya, udah 3 sampai 4 bulan nggak nge-host nih. Jadi kangen juga nih udah nge-host nih. Iya kan, lagi ada kesibukan sebenarnya. Jadi ini perdana lagi setelah hiatus 3-4 bulan dan Eh, excited kembali gitu ya. berapa Mas, berapa nah ya gitu. ini kalau di market yang kayak gini ya, Ya, kemarin kalau saya nggak salah ingat koreksi kalau saya nggak salah, ada sempet IPO juga kan, betul. IPO. Eh, ada berapa emiten tuh kemarin yang IPO tuh yang udah selesai tuh. Tanggal 8 tuh kalau nggak salah ada 3, Ada ya kan? betul. MSTI, MSTI, ini saya lihat dulu nih ya, biar biar nggak ini ya teman-teman ya. MSTI, terus IKPM, ya kan? Nah Ya, ini IKPM.
PM. Terus habis gitu satu lagi Airgas. Nah, ini kok akhir-akhir ini apakah memang karena market lagi begini kah, nggak ada likuiditas kah atau gimana? IPO tuh kok akhir-akhir ini nggak menarik ya, kecuali brand. Ya, brand itu another story ya, itu luar biasa itu. Kira-kira gimana sih Mas? Apa memang sebenarnya market kayak gini tuh udahlah, lack of liquidity, nggak usah main IPO-IPO-an dulu, kita fokus dulu aja ke market yang udah kelihatan di depan atau gimana gitu Mas? Silakan Mas. Sebenarnya kalau kita ngomongin IPO sendiri agak complicated ya. Kita Ya. kan sebagai sekuritas juga ada kepentingan sebenarnya di situ. Mm-mm. Tapi Mm-mm. overall nggak semua yang di IPO kan itu dalam tanda kutip ya, itu saham yang apa namanya ya, saham yang beresiko tinggi gitu, enggak. Tapi Oke. kalau apakah karena IPO menyedot likuiditas, eh, bisa juga mas. Jadi ada beberapa Mm-mm. saham yang ibaratnya memang kalau kita ngomongin brand saat ini dan sebelumnya kan ada Aman ya, dan Ya, itu juga men. ya ada dua saham yang secara market cap itu sudah balap-balapan nih sama salah satu big bank kita juga. Mm-mm. Secara nggak langsung kalau ngomongin secara teknikal untuk sektor banking sendiri kan memang ya lagi sideways, cenderung cenderung menurun. Tanpa adanya IPO besar itu justru yang dikhawatirkan malah impact-nya ke indeks kita sebenarnya. Malah agak bersyukur nih dengan adanya brand Aman gitu kan. Eh, Sekarang ini dalam 2 minggu terakhir lah justru mereka tuh yang jadi penjaga indeks kita di saat ya Telkomnya juga begitu-begitu aja, terus juga apa Bank Mandiri. Hari ini sih mereka lagi naik nih untuk si banking. Cuman another time bisa jadi ketika mereka turun yang menjaga indeks kita itu ya yang IPO ini gitu. Yang gede-gede ini ya. Termasuk Goto ya sebenarnya ya. Ini menarik sih. Tuh, Dari tanggal 31 Oktober gitu ya. Saya tuh punya grup gitu. Ada teman-teman kebetulan ada yang kerja juga di Goto gitu. Udah mulai, ini gimana nih Goto nih gitu kan? Jual atau enggak gitu ya. Heeh. Itu bahkan 2 hari terakhir performanya luar biasa ya, dari di 56 sempat closing di 56 sampai akhirnya sekarang rally ke 81. Nah, ya. kalau bicara sektor nih Mas. Kalau Mas Afif melihat nih, apa hari ini yang menariknya BBYB juga rally ya. Tuh, BBYB kalau aku nggak salah ingat tuh 18% sama 13%, sorry aku salah ya. 13% gitu ya. Kalau kita ngelihat secara teknikal sekilas kok kayaknya akan ada minor trend gitu ya, naik ke atas tuh. gitu. Nah, apakah Mas Afif melihat akan ada perubahan atau mungkin rotasi sektoral lagi ke barang-barang lama nih, ke digital lah, ke teknologi lah, at least for a while gitu. Mungkin dalam 1 bulan terakhir buat ngangkat bursa ke 7.000 lagi nih, Mas. Oke, kalau kalau kita ngomongin rotasi, sebenarnya kalau untuk ke tech sendiri kan yang harus kita lihat lebih ke suku bunga mas ya. Mm-mm. Kebetulan kan pengumuman CPI juga tuh Mm-mm. sekitar setengah jam lah ya pengumuman. Mm-mm. Konsensus bilang CPI di Amerika pasti turun tuh. Impact-nya Mm-mm. ke kita harusnya dolarnya turun juga. Kalau Mm-mm. misalnya turun, rupiah menguat, harusnya impact-nya bagus ya ke sektor teknologi. Tapi secara major trend, saya pribadi sih masih belum rekomen untuk ketek untuk dipegang jangka panjang ya. Sementara sih masih untuk swing aja dulu. Beberapa sih memang udah ngasih sinyal, oke kayak BBYB, Arto pun sebenarnya secara chart udah bagus. BBYB kemarin tadi itu udah confirm kalau nggak salah di 270 itu udah oke lah menurut saya. Sisanya tinggal nunggu kayak MTech sama buka aja sih sebenarnya yang belum jalan. Overall kalau Ah, kita tambah buka ya, Mas ya. MTech sama buka dan dia masih sosok lah ya, belum belum bergerak banyak juga. Harusnya kalau ngomong Mm-mm. Mm-mm. nggak terlalu inilah, secara risk reward masih menarik untuk rewardnya untuk MTech sama buka. Ya,
ya. Ini buka aku lihat sih memang menarik sih. Belum, malah bisa potensi bikin double bottom ya Mas ya buka ya. Kalau lihat sekilas nih teknikalnya ya. Betul. Iya nih menarik nih sampai 268. Ini nurut banget nih. Mm-mm. Dia belum drop di bawah 193 nih. Wah, ini nice insight nih. Kalau ngelihat Goto lagi jalan kayak gini kayaknya perlu nih ngelihat ngelirik yang lain nih ya. Dan ini lagi Iya, sideways nih ya. Buka nih lagi sideways nih. Ya, kalau sideways, betul. time frame kecilan malah menarik. Ada mini inverted head and shoulders. Time frame sangat-sangat kecil nih. Di 1 hour ya. Oke. Ya, di 1 hour ya, mini inverted head and shoulders ya ini ya. Ini menarik sih, ini sih bener nih. Buka ini, waduh. Nah, oke. Ini kan tadi kita udah sedikit ngomongin apa istilahnya? Ya, kira-kira apa sih yang bakal menarik next-nya. Nah, Mm-mm. tapi kan tadi kita cuma ngomongin apa sih yang menarik gitu Yap. kan. Belum ngomong metode atau cara tradingnya tuh gimana gitu Mas. Nah, bisa dielaborate nggak? Ini kira-kira dari Eh, Mas Afif nih ada cara atau kiat-kiat yang menarik kan nih? Silakan. Sesuai dengan tema kita malam ini Mas ya. Jadi Ya. dengan yang Mas Kevin bilang juga tadi, dengan kondisi yang market yang likuiditas mengering, terus Mm-mm. banyak IPO, sebenarnya untuk sekarang untuk pegang jangka panjang itu agak kurang oke ya menurut saya, Mm-mm. karena Mm-mm. hampir semua apalagi kita ngomong sektoral tuh, rotasi rotasi sektor tadi, itu Mm-mm. rotasi sektor bisa setiap bulan sekali itu ganti loh. Nah, jadi Mm-mm. ini kalau kita ngomongin rotasi sektor, eh, banyak sih peluang untuk di sektor energi ya, karena mereka lagi turun. Dan kalau kita ngomongin akhir tahun juga, udah menjelang musim dingin, harusnya ada sentimen nih untuk ke saham-saham energi. Jadi bisa untuk diperhatikan untuk teman-teman juga yang lain. Lalu balik lagi ke tadi, dan sesuai tema malam hari ini juga, dengan pergerakan market yang volatil seperti ini, kalau saya sendiri sih tetap menyarankan kepada teman-teman tuh tetap harus apa namanya, mengelola portofolio dengan risk management yang baik, seperti itu Mas Kevin. Jadi yang jelas yang harus kita terapkan itu paling penting itu yang pertama itu ya disiplin. Yang kedua kita bikin Oke. plan. Menurut saya sih itu Mas Kevin. I see. Disiplin dan membuat plan yang baik ya Mas ya. Tuh. Ini menarik sekali nih insight-nya nih. Nah, kalau dari Mas Afif sendiri nih, dari teman-teman Valburi ini kira-kira ada tools-tools yang menarik nggak sih buat buat bestie-bestie cuans pada malam hari ini gitu kan? Apa sih yang bisa kita gunakan gitu, bisa kita utilisasi supaya nih kan kadang-kadang ada yang baru nih gitu kan, nggak semua trader tuh udah pengalaman gitu. Ada yang mungkin karena udah nggak COVID ya, udah mulai kerja gitu kan Mas, ya Ya. kan. Nah kira-kira ada nggak nih tools yang bisa ngebantu kita gitu Mas? Eh, Kebetulan nih, Mas, karena Mas Kevin yang tanya, saya Mm-mm. kan itu boleh saya bilang dia trader ciamik deh. Dia termasuk orang Oke, yang oke, bisa oke. bisa trading plan segala macam. Kalau Mm-mm. satu tools yang sebenarnya untuk teman-teman itu recommended banget, itu Mm-mm. nanti mungkin kita bisa pin Mas ya di sini. Kalau misalnya ada teman-teman yang berminat, itu bisa menghubungi beliau. Ini Mas Ola namanya, itu rekan saya di Valburi. Jadi Mm-mm. sebenarnya simple banget tools yang dibikin sama beliau itu. Ini cuma memanage portofolio. Let's say misalnya kita punya modal 100 juta. Ya, Dengan dengan modal 100 juta itu kan seharusnya dengan metode yang baik kita nggak boleh all in dong. Kita harus paling nggak ya, dikasih deh paling nggak menjadi 3 saham. Satu saham yang bagus, yang blue chip, yang second liner, lalu saham yang high risk lah ya gitu. ya. Dari total modal tadi itu tinggal di cara penggunanya simple, tinggal dimasukkan aja dan dimasukin berapa sih batas risk yang teman-teman mau. Misalnya ketika penurunan 2%, si sistem ini akan langsung ngasih tahu
ketika turun 2%, cut loss-nya segini loh. Dia udah ngasih tahu ini, dan kita harus eksekusi. Balik lagi ke tadi yang saya bilang, tetap harus disiplin. Nah, menurut saya tools yang sangat efisien, apalagi untuk sekarang market yang lagi volatil, untuk para scalper juga khususnya. Jadi wajib untuk dimiliki para trader, entah swinger atau scalper kayak gitu, Mas. Mas, boleh nggak sih kita dikasih teasernya gitu sekilas untuk penggunaan toolsnya, memungkinkan nggak? Agak susah. Oh, oke. Sorry. Ini saya. Oh, nggak kelihatan ya. Atau gini aja, Mas. Kita apa namanya ya? Kita kasih kontaknya Mas Ola. Nanti mungkin yang berhubungin beliau. Ya, kita sih udah siapin nih, udah kita pin juga nih ya, basic cuancy ya. Okay. Itu kalau mau ada langsung. Jadi sebenarnya metodenya, koreksi ya Mas ya, kalau saya nggak salah ya. Yeah. Kalau saya nggak salah ingat, itu teman-teman bisa menggunakan tools ini ya apabila udah buka Convalbury ya, Mas ya. Baru bisa discuss gitu ya sama teman-teman, sama Mas Afif, sama Mas Ola, nanti partnernya Mas Afif. Nah, Mas, biasanya kan kalau ada acara-acara kayak gini tuh, orang-orang tuh suka nanya, ada gratisan nggak nih? Boleh nyoba dulu nggak nih? Nah, dikasih gratisan nggak nih? Nyobain sehari 2 hari nih. Atau ada grupnya nggak yang at least bisa ngeliat nih, supaya orang-orang lebih tertarik nih, Mas? Karena Mas Kevin aja nih yang nanya nih ya. Jadi, Mas, untuk pembukaan rekening baru di Capital, kita ada voucher MAP 50.000. Oke. Ada voucher MAP 50.000. Dan kita masih ada promo fee itu beli 009 jual 0,19. Oke, beli 009 jual 0,19 itu murah banget itu. Biasanya 015 sama 025 biasanya segitu tuh. Iya. Iya. Sorry. Itu udah Finet ini mah, udah Finet. Dan juga nanti ada coaching juga dari Mas Ola kalau seandainya ada teman-teman. Mas Ola itu punya, jadi seandainya nanti ada teman-teman yang ibaratnya butuh apa ya, di luar dari jam market, butuh panduan, saya ulangin lagi ya, Mas Ola ini secara teknikal jago, dia sudah lama juga di pasar modal, jadi boleh deh dicoba join ke Mas Ola, karena dia ada grup, di dalam grup itu nanti bisa komunikasi 2 arah dengan beliau, gitu Mas Kevin. Ini grupnya WA apa Telegram nih, Mas? Telegram, Mas. Oke, Telegram. Kalau Telegram saya langsung nyari nih sekarang nih. Ada free-nya nggak nih grupnya nih, yang bisa lihat-lihat dulu, ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Ola? Grup khusus nasabah sih, Mas, kayaknya ya. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Biar orang-orang tambah penasaran gitu lah ya sama Mas Ola gitu ya. I see. Menarik. Mas, ya, siap. Tapi aku nih tadi jadi merasa malu dan tensin nih. Aku tuh orangnya tuh kalau nyaham tuh gebuk all in gitu, satu gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa sih kita tuh kan kadang-kadang ada 2 metode yang aku tahu, tapi bisa dikoreksi kalau salah. Kan kadang-kadang ada yang bilang jangan taruh telur kita pada satu keranjang. Betul. Tapi kadang-kadang ada yang ngomong juga taruh aja telur di satu keranjang supaya telurnya kalau jadi emas jadi emasnya semuanya gitu. Ya, betul. Ya kan? Nah, kalau di metode yang Mas Ola create ini apakah secara otomatis sistemnya akan membagi-bagi portfolionya dari misalnya kita punya dari total porto kita yang tadi 100 juta akan secara otomatis dan akan otomatis juga memberikan semacam arahan
mungkin bukan rekomendasi jual beli ya, tapi mungkin lebih ke arah nih Mas Ola lagi ngeliatin nih saham ini yang lagi menarik atau gimana nih Mas Afif? Lebih ke risk management sih Mas Kevin ya. Oke. Jadi pertama tadi iya, dibagi portofolionya iya. Let's say ada, tadi anggaplah modalnya 100 juta ya. Itu eh, anggaplah Mas Kevin biasanya dalam satu portofolio itu ada 5 saham. Jadi otomatis Oke. akan dibagi. Jadi lebih ke diversifikasi dan risk management aja untuk Mas Ola. Dan Mm-mm. bisa secara otomatis juga, balik lagi, Mas Kevin sendiri untuk batas resikonya berapa persen, jadi dia akan menghitung sendiri berapa boleh beli sahamnya secara nominal, Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Oke, artinya ini nanti akan nyambung kah ke account Volbury atau nyambung Nggak, datanya online atau gimana? nggak Mas, terpisah. Oh, terpisah ya, terpisah ya. Tapi akan ada notifikasi nanti ini angkanya sahamnya harganya udah segini atau belum atau enggak atau hanya menghitung aja Mas Hanya menghitung untuk aja, Mas Kevin, hanya hanya menghitung menghitung aja ya. risk Ah, rewardnya aja. Betul. I see menghitung risk reward sehingga sebelum trading kita juga udah siap ya kira-kira nanti eh, lebih ke arah mungkin tools untuk ngebuat trading plan lah ya, Betul. ngingetin lah ya Mas ya, nih Betul. harusnya segini nih kalau kalau stop lossnya segini nih kalau kena SL gitu ya Mas ya. Betul, betul Mas. Untuk batasi resiko. CIC membatasi risiko. Ya, menarik nih. Nah, Besti-Besti Cuan dan teman-teman semua yang ada pada malam hari ini, mungkin ada yang ingin ditanya-tanya, silahkan bisa di kolom komentar atau bisa di kolom question. Ya, ini biasanya nih yang saya tahu nih Mas Afif nih. Ya Mas. Eh, Kebanyakan banyak teman-teman yang istilahnya cuman udah beli, jual gitu ya, ya kan? Nah, ini sesuatu yang buat saya cukup enlighten, cukup cukup membantu gitu ya. Nggak sekedar beli, ya udah kita atur sendiri gitu. Dulu saya juga pernah gitu ya, Mas ya. Ya, Maksudnya sebagai trader pemula saya juga pernah. Ya udah gitu, ikut si A gitu. Beli nih, gitu kan. Wah langsung HK all in. Gitu. Saya masih ingat tuh waktu itu momen dimana saya diajak beli SMBR Mas kalau saya nggak salah ingat ya. Saya lupa emitennya tapi saya ingat momennya. zaman COVID tuh Pak. Ya zaman COVID. Ingat nggak yang waktu eh, Pak Anies ngumumin bahwa akan ada PSBB, nggak taunya ngeprank Ya, tuh. Iya kan? Wah itu langsung dari atas jeduk langsung tutup kan itu kan. ya. Nah itu tuh. Nah pas mungkin pada saat waktu itu juga ya nggak ini ya, nggak disiplin ya, Mm-mm. jadi ya kena lah posisinya pada saat itu momen yang saya nggak bisa lupa sih mas, Ya, betul. karena nggak disiplin juga sih waktu itu sih, jadi agak-agak khawatir, tapi untungnya eh, 1-2 hari waktu itu portfolio saya nggak balik sih, saya lebih ke arah khawatir juga waktu itu, akhirnya ya out gitulah istilahnya. Kalau emang Mas Kevin, kalau cerita Mas Kevin tadi yang ketika PSBB saya juga Mhm. ngalamin. Mhm, mhm. Gimana? Kebetulannya secara indeks kita kan masih jauh ya, masih jauh untuk recover di bawah. Jadi mindsetnya pun sama, semua orang masih sama, kita cuma trading pendek. Dan Mhm, kalau perhatikan untuk case yang kayak COVID, lalu pengumuman PSBB, itu kan hal-hal yang sensitif ke market ya pada saat itu. mhm, mhm, Kalau mhm. kita sebagai trader, sebenarnya untuk hal-hal yang force major seperti tadi itu eh, kadang nggak bisa kita kuasai juga sih mas. Jadi untuk Mhm, beberapa misalnya mhm. stop loss udah deh 3%, kalau 3% turun udah kita cut loss misalnya gitu ya. Mhm, Tapi mhm. kalau pada saat itu ya saya juga ingat pada saat keadaan saat itu jangankan 3% itu langsung loncat ke bawah 5%, Mhm, nggak keburu lagi gitu kan. Orang paniknya udah mhm. panik-panik semua. Tetap ya, ya balik lagi kalau kita sebagai trader ya wajib disiplin kan kepada plan kita, jangan sampai kita yang tadinya memang
niatnya untuk investasi jangka pendek, jadi terpaksa jangka panjang nih, judulnya nyangkut gitu kan. Tanpa kita nggak beli itu worth it nggak sih sebenarnya untuk jangka panjang atau enggak gitu Mas Kevin. Nah, mungkin bisa sedikit sambil diceritakan juga, Ya, Mas. Sekali lagi, ini basi-basi cuan pada hari ini yang mau nanya-nanya, silakan nanya-nanya nih dengan jelas sama Mas Afif juga. Mungkin juga kalau ada yang mau nanya seputaran market dan yang lain-lain, kita juga bisa bantu di sini. Tapi sebenarnya kalau dari Mas Afif dan Mas Olah sendiri nih, lebih suka trading yang seperti apa nih? Apakah memang sifat tradingnya itu yang ya mungkin sehari sampai 3 hari gitu, atau seminggu, sebulan, time frame-nya nih kira-kira yang berapa lama nih, Mas Afif? kalau saya pribadi dari dulu sih memang swing trader Mas ya. Ya, Dan saya pribadi itu selalu membatasi isi porto saya itu maksimal 4 atau 5, lebih dari itu. oke, oke. Jadi saat ini aja mungkin cuma pegang 2 barang, cuma pegang dua saham aja gitu. Mm-mm, Menurut mm-mm, dengan apa ya, dengan meminimalisir stock pick itu eh, nggak nggak ngabisin effort saya. Jadi sebenarnya di bursa saham itu susah-susah gampang Mas Kevin. Jadi kalau mm-mm, kita mm-mm, hafal dengan apa yang biasa kita beli, dan ya kita ngomongin fundamental ya nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus juga. Tapi selama kita hafal area untuk jual belinya, menurut saya sesimpel itu kita bisa ngambil cuan sebenarnya di bursa. Yang mm-mm, mm-mm, masih apa namanya, itu masuk ke dalam universe kita juga nggak apa namanya, seandainya kita mau coba-coba nih ke saham yang baru, ya kita harus ini juga apa namanya, kita harus batasi resiko juga, nggak bisa full porto all in seperti itu, nggak. Ini cuma nyoba ya 15% atau 10% dari porto, jadi cuma penasaran aja, pengen ikut gitu. Kalau memang I misalnya see. nggak sesuai, harus cut, harus nggak bisa ini. Jadi menjawab tadi, paling saya eh, sekarang ini sih maksimal sampai dengan target price saya Mas ya, itu paling nggak 2 minggu deh, 2 minggu time Dua frame-nya. minggu, Nah, I see. Mas, ya ini kayaknya udah keluar nih si PI ini. Saya nggak salah lihat kan? udah ya. Nih, investasi 3,2 nih. Oh, hijau dong. Harusnya ya. Di bawah forecast ya ini ya. 3, Forecastnya 3,3 nih. Kita coba lihat nih. Jam 9 ya buka ya. Iya nih. Saya nggak salah lihat nih. Saya lagi buka investing nih. Semoga saya nggak salah lihat nih. belum ada sih update nih Mas. PI. News. Oh ya, 3,2 Mas Kevin. Iya, benar ya. 3,2 ya. Declining lowest level nih. Wah, ini menarik nih buat market nih. Semoga ada tanda-tanda bahwa suku bunga akan decline ya. Oh, turun nih apa namanya? Indeks dolar udah ke 105. Ya, indeks dolarnya juga udah langsung turun nih 105. Harusnya hijau, tapi mungkin nggak terlalu royo-royo kali ya. Cuman Nah, sedikit di bawah ekspektasi. iya, Tapi menurut ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan setelah ini. Tapi menurut Mas Afif sendiri nih, sebenarnya yang paling banyak pengaruh besar itu sebenarnya apa sih yang mempengaruhi CPI ini? eh masih sama sih Mas dengan sebelum-sebelumnya juga. Kalau kita perhatikan kemarin itu kan apa namanya, eh, saham apa harga energi yang di sana itu kan Hmm. melonjak tinggi banget ya. Hmm. Itu imbasnya dari Ukraina sama Rusia lah. Tempat Hmm. kemarin juga mulai naik lagi impact dari Palestina sama Israel. Hmm. Tapi untuk CPI sendiri kan ini sebenarnya maju mundur nih Mas, serba salah. Hmm. Kalau ngeliat Hmm. ceritanya itu kan si Powell tetap mau menekan inflasi di bawah 2% dengan naikin suku Hmm. bunga. Selama apa namanya, data-data keuangannya bagus, itu malah malah impact-nya kurang bagus untuk market sebenarnya gitu loh. Nah, Hmm. itu Hmm. agak efek, ada berefek secara nggak langsung sih, berefek ke market kita, tapi overall harusnya biasa-biasa aja sih kalau saya ngelihatnya. Yang Hmm. perlu saya yang Hmm. perhatikan itu sebenarnya lebih ke rupiah
kemarin itu kan karena yield-nya naik, itu jadi luar biasa tuh sampai BI sempat naikin suku bunga juga itu kan Ya. luar dugaan ya. Mm-mm. Dan itu bikin rontok sempat ke 56 berapa gitu. Mm-mm. Sorry 66 indeks sempat ke 66 Ya, karena 66. Mm-mm. karena itu. Jadi menurut saya kalau kita di market di Indonesia kayaknya yang lebih harus difokuskan lebih ke mata uang dulu deh, ke rupiah dulu. Sebenarnya itu Mas Kevin. Dia dulu ya. Betul. I see, I see, I see. Ya nih udah BTC udah mulai pesta nih. Sebenarnya paling cepat, paling enak, paling gampang ngeliat BTC mas kalau saya ya. Betul, betul, betul Begitu Mas. CPI keluar udah tinggal lihat aja BTC itu reaksi market sekarang lagi ke volatile market kan. Betul, Pasti. ya. Iya. Udah 38 ya. Padahal waktu itu saya berdoa BTC kalau bisa ke 4.000 saya mau serok mas. Aduh, oke ini udah menarik nih BTC juga udah setahun udah bigger nih ya. Menarik Iya. sekali. Ini responsnya di XY nih yang langsung respon juga dengan cepat nih tiba-tiba 104, Iya. ya 104 langsung di bawah 105 nih. Semoga bisa turun lagi nih ya di XY ya. Kita berharap Iya. dolar indeksnya bisa balik lagi ke 90-an. Ya, kalau di 90-an enak nih kita jalan-jalan ke luar negeri masih murah gitu ya Mas ya. Murah, betul. Oke, ini ada pertanyaan nih. Apakah ini bisa diakomodir juga dengan toolsnya dari Mas Ola? Saham PTBA dan saham Mayor Enior. Mm-mm. Apakah kedua saham ini bagus untuk DCA untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang? Silakan Eh, Mas. Kami apa aja tadi Mas? PTBA sama Enior. Bebas. PTBA sama Mayora. PTBA. Saya jawab secara teknikal aja ya. Iya, Kalau PTBA sebenarnya sekarang itu lagi mencoba di dekat support lumayan kuatnya sih di 2250. Eh, Pergerakan dia secara 5 hari ke belakang itu udah ada kemungkinan untuk reversal tapi masih belum kuat sementara ini. Eh Paling enggak sekarang ini untuk batas amannya kalau mau masuk untuk PTBA itu di atas 2450 kalau saya. di atas 2450 ya. Sorry. Kalau ya tipikalnya seperti itu Mas Kevin, lebih baik telat sedikit tapi paling enggak saya Lebih confirm baik tak. daripada I see, ya, ya, ya. daripada Tapi ini ada gap. ada gap di 25. Overall kalau untuk PTBA 2590. ya untuk disimpan jangka menengah selama ini dia masih royal bagi dividen dan untuk pergerakan harga saat ini juga cenderung murah. Saya sih rekomen boleh untuk PTBA ya. Masih merekomendasikan ya untuk Ya, PTBA ya. Kalau Emior Mas gimana? Sorry. Bisa dilihat untuk sebentar. Mayora ini sideways ya. Masih uptrend tapi cenderung sideways. Dan kalau melihat hariannya sebenarnya range-nya nggak jauh-jauh beda ya dari situ dari 2550 sampai dengan 2700. Oke. Kalau mendekati 20 harusnya sih udah boleh beli itu ya 2550. Tapi kalau nggak sampai ya sekitar 2580 lah paling paling lowest itu udah boleh beli. Untuk disimpan sampai dengan jangka menengah juga masih oke menurut saya untuk Mayora. Ini Mayora sideways-nya masih lumayan sideways ya, kelihatan sideways gitu ya. Ya, untuk Nah, nanya sedikit nih sama Mas Afif. Nanya sedikit. Kalau dari Mas Afif sendiri nih, eh, sektor andalannya Mas Afif deh, sama mungkin Mas Ola gitu ya. At least buat di 2024 gitu atau saham andalan deh buat 2024 sektor lah biar lebih gampang. Itu apa nih Mas Afif? kalau Gambaran. Ada gambaran nggak? sebenarnya kalau untuk ngomongin sektoral untuk 2024 ya, itu Ya. kalau tadi basic material.
Basic material. Ya, jadi I see. sebenarnya ada satu sektor lagi yang tadi saya bilang di awal itu Mm-mm. masih menuju bottoming, itu sektor energi. Itu favorit saya dari dulu Mm-mm. sebetulnya, Mm-mm. energi. Tapi untuk 2024 kayaknya energi agak agak belum dulu deh. Lebih ke Mm. basic material. Kenapa material? Jadi ada beberapa saham kayak Semen Gresik, Indo Tambang, Indosmen, Mm-mm. itu secara berita mereka ada news yang menurut saya oke, dan secara chart juga sekarang ada potensi untuk bisa paling nggak 20-30% kenaikan gitu loh. Di luar itu kan 20-30% potensi chartnya, Mas. view saya betul. I see. Oke, menarik. Di luar itu kalau untuk hari apa namanya untuk trading sama sih Mas Kevin ya, masih kayak properti juga masih oke, dan mereka itu kan sideways-nya nggak jauh-jauh ya, eh Mm-mm. price-nya sama segitu-segitu aja. Menurut saya Mm. di 2004 di luar dari basic material, properti juga bisa tuh untuk dilirik. Properti juga bisa ya. Si apa nih? Ada yang bilang kayu. Datang-datang langsung ngomong kayu. Kayu, Oh, iya, saham kayu. Wah, mengerikan ini. Dari gocap tiba-tiba langsung 482. Saya dulu pernah main saham ini sih, seru sih emang ini. ya yeah, Ah, ini bandarnya jago ngelukis nih, betul. ya kan? Bentar lagi ditarik lagi nih. Ini mungkin kalau nggak ya minggu-minggu inilah kayaknya mau ditarik, terus nanti dibanting nih bentar lagi nih. Eh, Harusnya udah koreksi sini Mas. Kalau saya ya, Saya udah belum lihat Broksum sih, saya belum lihat Broksum. Tapi kok saya ngelihat kayaknya ini ini mau bikin jarum pentul di atas nih bentar lagi nih. Set gitu kan nanti dibanting gitu sekali gitu. dan 4 bis harusnya sih. Semoga nggak ada bandarnya di sini ya. Mohon maaf bandar kalau saya nggak saya bercanda. Teman-teman Besti Cuans. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi nggak nih dari Besti Cuans yang ada di sini nih? Ayo, mumpung Mas Afif ada di sini nih. Mumpung CPI bagus nih. Semoga Kalau besok pagi hijau royo-royo. itu sebenarnya saat ini lebih ke market, sorry, ke saham atau ke koin-koinan nih, Siapa? Mas Kevin? Saya tetap setia sama market. Koin itu saya cuma buat ngeliat respon market luar aja. Karena kan 24 jam ya Mas ya, jalan kan. Ini sekarang Dow Jones belum jalan kan, jam 9 kalau nggak salah saya nggak salah ingat ya. 9 atau Future, 9.30. Iya kan? iya, Baru kasih respon gitu. Jadi ya saya biasanya patokan saya ke BTC, ke ETH. Cuman buat ngeliat aja. Saya cuman ngeliat 2 BTC sama ETH. Udah itu aja. Sisanya saya nggak pernah lihat lagi. Gitu sih. Future sih naik nih Mas, udah mau 1%, jadi eh, ya harusnya besok hijau ya. Kenapa? Futures, Ah, GoFood, futures ya, futures. Futures udah mau 1% ya? sudah mau 1%, iya. Wah, iya nih, langsung. Berarti ini kemungkinan ini nih. eh, ya, menarik sih ini besok bisa menarik nih market. Ya, makanya saya biasa ngelihatnya eh, cenderung langsung ngecek ke BTC. Tapi sekarang ETH sama BTC nggak jalan berbarengan nih. Saya nggak tahu kenapa. Ya, saya perhatiin juga sama Rally-nya, Mas di hah? Ethereum. Rally-nya agak-agak beda nih ya. Sekarang ya, marketnya udah berubah nih. Udah nggak seperti yang dulu lagi, Ethereum kamu jahat. Iya kan, rally-nya agak beda sih. Kalau kalau biasa kan dulu kan rally-nya berbarengan tuh, ETH sama BTC tuh. Sekarang ya, rally-nya BTC kayaknya lebih lebih berani rally dibandingin ETH. Oke, nih saya sekali lagi nih ingetin. Oh ada nih pertanyaan nih, teknikal lagi boleh nggak nih Mas Afif, PMMP sama Oils. PMMP itu, aduh, PMP. saya pernah pom-pom loh. Saya pernah pom-pom lagi bahasanya. Enggak. Saya nggak pom-pom mas. Cuman waktu itu saya pernah ngerimain gitu ya. Heeh. Di Instagram pribadi saya kebetulan. Eh, berapa ya? Mungkin 3 bulan yang lalu ya. 2 bulan, 3 bulan
bulan yang lalu gitu kan. Kalau saya masih ada aliran fundamentalnya Mas Afif. Jadi saya suka ngeliatin laporan keuangan. Saya bilang nih saham kok nggak ada yang ngelirik, pernya kecil, PBV bagus gitu ya, Iya, perusahaan sehat, ya mungkin karena bicaranya NPM-nya kecil kali ya 3% ya. Tapi namanya laporan keuangan gitu kan ya. Biasa kan NPM suka disembunyiin. Yang penting kita lihat sales kalau kita agak detail gitu. iya, iya. Gimana nih? Ini kan kemarin sempat rame nih gara-gara sahamnya Mas Kaisang gitu kan. Betul. Oke, kalau pertama kalau kita ngomongin technical, untuk PMMP sendiri sekarang ini masih masuk untuk range beli Mas ya. Ya. Ini kan pas di harga 300 nih. Ini sebenarnya kalau untuk short term di saat sekarang pun boleh masuk. Tapi perlu diingat ya, untuk saham yang high risk ya kita juga nggak usah ngoyo lah. Kalau seandainya memang bisa dikasih 4-5% harusnya udah bersyukur. Paling nggak sekarang saya lihat paling nggak 300 itu, tapi batasi resiko di bawah 280 ya. 300 tapi batasi resiko ya di 280 ya. Iya, toleransi Oke. untuk masuk paling nggak sampai dengan 290 itu masih oke. Jadi 290 sampai 300 untuk range belinya, untuk exit di atas 330. Idealnya di atas 330 untuk exitnya. Di atas Terlepas 330 ya, ya. nah, terlepas dari sebenarnya dia bisa nggak sih? Ini kan kayaknya baru Oktober ya sempat ke 400. Kalau misalnya ada yang nanya, mungkin nggak sih dia akan balik lagi ke 400? Nggak ada yang nggak mungkin, masih market. Semuanya mungkin. Cuman kan ya kita udah sama-sama tahu yang ngedrive saham ini itu kan dari isu salah satu ownernya lah ya, yang Iya. tuh. Nah, kalau kita ngomongin kenaikan saham based on issue ya, ini hampir sama nih Mas ceritanya. Kalau misalnya kita beli itu sama apa namanya ya, beli karena ajakan orang lain gitu. Pom ngomongnya pom. Ketika nggak sesuai dengan apa namanya, dengan plan kita, nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ya tadi kita mesti ngapain, itu yang harus kita lakuin, gimana mitigasi resikonya. Jadi kalau menurut saya, kalau sekarang ini sementara untuk PMMP masih oke untuk beli, tapi tetap trennya jangka pendek gitu Mas Kevin. I see. Oke, ini satu pertanyaan lagi sebelum kita Ya, tutup. Tadi ada yang nanya Pani. Wah, ini saham yang sempat rame, sempat rame dan sempat sangat rame. Ada satu orang yang sempat ngomong ini Pani bakalan 5.000 nih tahun ini nih gitu kan. Dan kejadian 5.000 gitu kan. ya, Meskipun 5.000-nya sehari doang gitu ya, sehari 2 hari lah ya, kalau saya nggak salah ingat gitu kan. Habis itu turun lagi. Nah, kalau ngelihat terakhir bentuknya seperti ini, ada kans nggak nih untuk nembus 5.000 lagi? Masih kalau menarik nggak ini saham? Buat trading ya, kalau pegang jangka panjang kayaknya udah nggak mungkin deh ini saham deh. Udah nggak, udah terlalu setuju ini. Mas, setuju. Agak ini ya, agak terlalu berandai-andai gitu loh. Iya. Untuk trading ada kemarin sempat tembus tapi ada rejection ya di 4550. Iya. Sekarang ini untuk trading sih masih oke. Trading jangka pendek ya. Selama nggak turun di bawah 4.300 Mas, itu masih oke untuk masuk. Tapi rangingnya itu agak pendek ya. Paling enggak sampai dengan level 4.850-an. Isi. Pendek ya, bener pendek. Jadi nggak menarik ya. Iya, betul. Terlepas apakah akan Risk kelima rewardnya nggak menarik. nanti. Risk rewardnya nggak menarik. Oke, rasanya sudah kejawab semua. Saya mau ngingetin lagi teman-teman semua yang pada malam hari ini nonton live kita. Jadi Mas Afif ini dari KB Valburi Sudirman. Ya. Sudirman itu yang di mana ya Mas ya? Oh, Sudirman yang di sana deh. Sorry, saya kebalik-balik. Soalnya saya di daerah Aspa, SCBD. Selalu kebalik-balik Sudirman. Oke, nah Mas Afif ini dari KB Valburi cabang Sudirman, ya kan? Berpartner dengan salah satu trader juga
nih yang sudah berpengalaman di market yaitu Mas Ola ya. Teman-teman juga bisa nih dapetin toolsnya dari Mas Ola ya yang di-create sendiri sama Mas Ola. Minimal untuk apa nih? Untuk trading plan. Money management ada nggak sih Mas di situ? Ada Pak, ada Ada ada. juga tuh teman-teman tuh besti-besti itu ada money managementnya juga nih. Jadi teman-teman bisa dapetin tools dari Mas Ola nanti. Caranya simple, tinggal hubungin tuh yang udah di pin komen tuh udah ada di bawah tuh pin tuh. Saya pin dari tadi tuh dari pembukaan udah saya pin. Ya. Pembukaan akun KB Valburi hubungi Mas Ola langsung. Jadi langsung sama ownernya. Kalau mau langsung nanya-nanya, nggak lewat Mas Afif loh. Ya di skip nih KB Valburinya nih. Langsung ke Mas Ola gitu kan. Jadi bisa langsung nanya-nanya toolsnya seperti apa, ya kan, tools yang mau dipakai seperti apa. Mungkin nanti Mas Ola bisa share ya screenshotnya nanti ya by WA ya Mas Afif ya. Boleh, Bisa bisa ya Mas. dikasih lihat gitu kan. Oh, ini nanti bisa toolsnya seperti ini. Jadi jangan melewatkan kesempatan ini gitu ya. Caranya cuman buka akun Valburi ya Mas ya. Ya, Minimal berapa? minimal 100.000. Oh, nggak ada minimal, Mas. Nggak ada minimal. Nggak ada minimal malahan tuh. Dapat tools gratis, nggak pakai minimal. 1.000, Dapat eh, voucher KW Valburi 50.000 ya. ya. Gitu. Promo masih ada untuk free beli 009, jual 019. Nah, promo lagi, ya kan? Biasanya fee transaksi itu 0,15, 0,25. Ini 0,09 sama 0,19, ya kan? Betul. Nah, masih bisa lah nanti bisik-bisik sama Mas Afif, Mas saya top up-nya 3M gitu. Ya, boleh lah ya bisik-bisik ini top up-nya 3M gitu ya Mas Afif ya. Kalau itu boleh gitu ya. Oke. Nih ya, jadi sekali lagi saya ingatkan nih kesempatan buat para besti-besti. Tadi Mas Afif juga ada ya di grup ya Mas Afif ya. Bakal bantuin juga ya. Iya, Grupnya Mas Ola ada juga ya Mas Afif ya. Bakal bantuin juga kalau mau nanya-nanya technical gitu ya. iya Mas Kevin. Tadi toolsnya Mas Ola juga bisa digunakan ya. Tentunya dengan menggunakan atau membuka akun KB Valburi. Silakan hubungin saya sekali lagi sebelum saya tutup pada malam ini. Bisa di screenshot teman-teman ya pembukaan akun KB Valburi yang ada di bawah. Hubungi Mas Ola di 081119800708. Tarifnya karena ini pakai WhatsApp jadi nggak ada tarif. Saya kayak presenter zaman-zaman dulu Mas. Gitu ya. Oke, sekali lagi thank you Thank Mas Afif atas live-nya pada hari ini. Sampaikan salam saya juga ke Mas Ola. you. Terima kasih juga Besti-Besti Cuans yang udah mau nonton pada malam hari ini. Semoga diberikan kesehatan, semoga besok marketnya hijau royo-royo sehingga Besti-Besti Cuans di sini semuanya pada cuan. Oke, saya pamit dulu. Thank you semuanya. Pamit Thank semua. you. Malam. Malam.